Oke, baik, kita lanjut dengan materi akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu untuk mencarinya ada 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua menggunakan kuadran sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC atau biasa disebut dengan rumus kecap. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu memfaktorkan. Jadi setiap persamaan kuadrat itu sebenarnya ada yang bisa difaktorkan dan ada yang tidak. Nanti kita sebutkan ciri-cirinya bagaimana yang bisa difaktorkan, bagaimana yang tidak bisa difaktorkan seperti itu. Nah, istilah memfaktorkan sebenarnya itu sudah dipelajari di kelas 5 SD. Nah, istilah memfaktorkan misalnya apa sih faktor itu apa sih? Misalnya faktor itu sebenarnya kata lain dari perkalian berapa atau berapa kali berapa itu merupakan faktornya tuh. Contoh misalnya 6 ini faktornya apa saja sih? Atau berapa kali berapa yang menghasilkan 6 itu disebut faktor tuh. Misalnya 6 nih, 6 itu faktornya berarti 1 kali 6 kan? Boleh, karena 1 kali 6 hasilnya 6. Atau yang kedua apa? 2 kali 3, karena 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Nah itu merupakan istilah dari faktor atau berapa kali berapa hasilnya sekian. Nah, sekarang untuk bentuk memfaktorkan itu ada istilahnya bentuk-bentuknya. Yang pertama, kita ini memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang bentuk pertama boleh bisa dilihat di halaman di bukunya halaman 39. Yang pertama, bentuknya adalah AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan bilangan persamaan kuadrat tersebut? Misalnya kita langsung contoh saja. Contoh misalnya 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kita ngambil di buku tapi caranya berbeda. Nanti akan Ustaz carikan cara yang berbeda. Nah, bentuk seperti ini kan tidak ada nilai B-nya ya. Jadi ini tidak ada nilai B-nya nih. Langsung ada A-nya saja sama C-nya saja. Yaitu A-nya 4, C-nya min 25. Bagaimana caranya? Berarti kita langsung pindahkan ini yang min 25 ke ruas kanan. Jadi istilah ruas itu ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kanan. Jadi yang memisahkan ruas kiri dan ruas kanan adalah tanda sama dengan. Nah, berarti kita pindah saja min 25 itu pindah ke kanan. Berarti kalau dia pindah, berarti tanda minus itu menjadi tanda positif. Berarti 4x kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang karena ini 4x kuadrat, berarti kalau kita kasih pindah, ini kan perkalian nih. Yang memisahkan antara 4 dan x kuadrat itu adalah perkalian. Maka kalau pindah menjadi lawannya perkalian, yaitu pembagian. Berarti x kuadrat sama dengan 25 per 4. Sekarang X untuk mencarikan kita mau cari nilai X nya nih. Atau faktornya adalah mencari nilai X. Berarti kalau misalnya X kuadrat, supaya hilang kuadratnya, berarti yang di samping ini ruas kanan ini kita akarkan. Berarti plus minus akar 25 per 4. Plus minus langsung ya. Plus minus secara otomatis langsung disubstitusikan ke persamaan tersebut. Berarti plus minus akar 25 per 4. Berarti X sama dengan plus minus akar. Oke, atau langsung saja. Berarti X sama dengan plus minus akar dari 25 berapa? Berarti kita tulis akar 4 boleh kita pisah. Plus minus akar dari 25 berapa? Berarti 5. Akar dari 4 berapa? 2. Jadi jawabannya adalah X1 kita ngambil yang positif dulu karena ini hasilnya plus minus. Berarti 5 per 2. Terus X2 nya sama dengan minus 5 per 2. Seperti itu. Itu untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah C. Oke. Contoh yang kedua misalnya supaya paham. Misalnya Ustadz langsung berapa nih? X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Maka langkah pertama adalah kita kasih pindah yang bukan X kuadrat. Berarti min 16 nya kita pindah ke kanan. Berarti X kuadrat sama dengan 16. Karena dia negatif, kalau pindah positif.
Nah, karena kita mau mencari nilai X, berarti yang kanannya langsung diakarkan. Berarti akar 16. Jangan lupa masukkan plus minusnya. Berarti apa? X sama dengan akar dari 16 berapa? Tentu 4 ya. Berarti X1-nya sama dengan ambil yang positif dulu 4. Terus X2-nya ngambil yang negatifnya min 4. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk memfaktorkan bentuk yang kedua, yaitu bentuk AX tambah BX. Yaitu bentuk yang kedua apa sih? Yang bentuk yang kedua AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki C-nya. Yang C-nya tidak ada. Kan kalau yang lengkap kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekarang tidak ada nilai C-nya. Memang dengan model seperti itu berarti dia langsung nih. Contoh misalnya 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Nah ini lumayan gampang kalau ini. Berarti apa? Berarti yang sama antara ini dan ini adalah x-nya ya. Jadi kita kasih keluar x-nya. X dalam kurung 2-nya tetap. Kalau kita kasih keluar x-nya 1, kan ini kan x-nya 2 nih. Kan x kuadrat sama dengan x kali x. Berarti soal ini boleh kita tulis menjadi apa? 2x kali x karena x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0 supaya difaham. Berarti kalau kita misalnya kasih keluar x-nya di sini sisa berapa? Sisa 1 kan? Keluar 1. Berarti sisa apa? 2x tambah ini kalau kita kasih keluar x-nya sisa apa? Sisa 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu tuh. Berarti kita tulis 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung tentukan nih x. Karena x ini sendiri, x1-nya langsung x ini ya. X ini sama dengan 0. X2 langsung ini. Langsung kita ngambil ini 2x tambah 5 sama dengan 0. Langsung ambil ini ya. Berarti kita cari x-nya berarti ini tetap 2x sama dengan ini kasih pindah berarti minus 5. X sama dengan ini pindah berarti min 5 per 2. Seperti itu. Oke. Sekarang yang C bentuk AX kuadrat ini yang lengkap nih. Tambah BX tambah C sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bagaimana dengan bentuk seperti ini? Kita langsung contoh supaya paham. X kuadrat tambah 4x tambah jangan 4x deh, 5 dah. Tambah 5 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini agak rumit. Kenapa? Karena cara pengerjaannya lumayan rumit. Nah, perhatikan A-nya berapa sih? A-nya sama dengan tetap 1, B-nya sama dengan 5, terus C-nya sama dengan 6. Nah, kita perhatikan yang A-nya nih. Faktor dari 1 itu berapa sih? Berapa kali berapa yang hasilnya 1? Yaitu 1 kali 1 kan? Oke. Sekarang kita ngambil lagi yang 6 atau yang C-nya. Faktor dari 6 apa saja sih? Faktor dari 6 sudah tadi ya. 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang langsung kita tulis dulu soalnya. X kuadrat ditambah 5x tambah 6. Jadi ini langsung kita kasih turun. Jadi faktor dari x kuadrat itu x. Nah, terus ini ditambah sama dengan ambil 5x-nya. 5x-nya langsung ke sini. 5x. Seperti itu. Oke, sama dengan 5x. Nah, sekarang kita cari bilangan yang kalau ditambah, yang ini ya faktor ya. Lihat 6-nya. Lihat faktor 6. Antara 1 dan 6 ini dan 2 dan 3 ini yang mana kalau dijumlah hasilnya 5. Seperti itu. Kalau dijumlah hasilnya 5. Berarti yang mana dong? Yang 1 kali 6 atau 2 kali 3? Oh, kita coba yang 2 kali 3 atau 1 kali 6 dulu deh supaya bisa didapat kesalahannya. Kita coba 1 kali 6, makanya kita tulis 1, 6. Nah, sekarang kita kali silang x kali 1 yang mulai dari bawah ya. Jadi x kali 1 x. Oke, x kali 6 6x.
Apakah betul hasilnya nanti kalau ditambah hasilnya 5? Oke, tentu tidak. Jadi X tambah 6X itu hasilnya 7X. Berarti ini tidak diambil nih. Berarti kita ngambil 2 kali 3 saja. Berarti kalau kita tulis ulang, X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Oke, tambah 6. Berarti kita ngambil X di sini, terus 2, 3. Oke, ditambah kalau kali ke bawah, berarti 2X kali ke bawah 3X, ngambil 5X-nya. Berarti ini betul ya, 2X sama 3X. Nah, berarti di sini nilainya apa di sini positif? Positif. Di sini juga positif. Berarti jawabannya adalah ambil ini langsung, X tambah 2 dan X tambah 3. Berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Berarti kita kasih pindah. Oke. X min 2 atau X sama dengan min 3. Oke. Nah, untuk pembahasan yang 2 tadi kan kita baru membahas mengenai pemfaktoran menggunakan pemfaktoran untuk mencari akar-akarnya. Yang kedua tadi menggunakan kuadran sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang difahami untuk pemfaktoran saja dari 3 bentuk, AX kuadrat tambah C, yang kedua AX kuadrat tambah BX, atau yang ketiga AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0.